Instruksi kerja semprot gawangan dan semprot terasan. Sebelum dilakukan kegiatan penyemprotan, hal pertama yang dilakukan yaitu kegiatan pengambilan sampel AKG, angka kerapatan gulma. AKG adalah persentase kerapatan gulma dominan pada blok yang akan disemprot sebagai dasar pertimbangan pemilihan herbisida yang akan digunakan. Mandor semprot melakukan sampling AKG pada blok rencana semprot H-2 dengan jumlah sampel minimal 5% dari rencana luas semprot. Pelaksanaan AKG dilakukan dengan menghitung semua jumlah masing-masing gulma yang ada pada blok rencana semprot. Kegiatan apel pagi dilakukan wajib setiap hari oleh para supervisi dan juga para karyawan TUS. Apel pagi supervisi dilakukan pada pukul 5.15 sampai dengan 5.30 dan dilanjutkan dengan apel pagi karyawan pada pukul 5.30 sampai dengan 6 WITA. Adapun tujuan kegiatan apel pagi dilakukan yang pertama, absensi tenaga semprot oleh mandor TUS. Kedua, mandor TUS melakukan evaluasi output H+1 berdasarkan buku kerja mandor dan hasil pemeriksaan mutu hari sebelumnya. Ketiga, mandor TUS menyampaikan blok yang akan disemprot, gulma sasaran, target luas anca, dan target output sesuai dengan RKH TUS. Keempat, mandor TUS memeriksa kelengkapan APD, alat pelindung diri, dan juga alat kerja yaitu knapsack sprayer. Asisten kepala memastikan pencampuran herbisida yang dilakukan oleh mandor sesuai dengan konsentrasi yang telah direncanakan. Sebelum dilakukan pencampuran ke dalam tangki, larutan induk wajib dilakukan pengadukan terlebih dahulu. Pengadukan di tangki TUS dilakukan satu arah minimal 20 kali putaran tiap 2 jam oleh supir TUS agar membentuk turbulensi putaran di dalam larutan. Pengancakan semprot gawangan menggunakan sistem acak giring. Artinya, tenaga semprot melakukan penyemprotan digiring tuntas per subblok. Sedangkan pada pengancakan semprot terasan menggunakan sistem ancak tetap, yaitu ancak tetap pemanen, yang artinya tenaga semprot melakukan penyemprotan pada ancak tetap pemanen tersebut. Pada saat pengisian larutan ke dalam cap, karyawan TUS wajib menggunakan APD, alat pelindung diri, agar tidak terjadinya kecelakaan kerja atau bahaya yang tidak kita inginkan. Pada kegiatan penyemprotan terasan, karyawan wajib menancapkan pita warna kuning pada terasan yang dikerjakan. Pada semprot gawangan, karyawan wajib menancapkan pita warna merah. Pada kegiatan penyemprotan terasan, area yang dilakukan adalah piringan, TPH, dan pasar pikul. Pengancakan semprot gawangan menggunakan sistem ancak giring, artinya tenaga semprot melakukan penyemprotan digiring tuntas per subblok. Pengancakan dengan sistem giring digunakan mengingat kebutuhan larutan herbisida cukup tinggi. Setiap tenaga semprot mempunyai nomor identitas berupa nomor cap yang selanjutnya digunakan sebagai identitas ancak kelompok tersebut. Setiap tenaga semprot wajib menancapkan pita warna merah pada gawangan yang dikerjakan. Kelompok TUS gawangan terdiri dari 2 orang yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan ancak tersebut. Orang pertama mengerjakan dari teras atas ke gawangan bawah, orang kedua mengerjakan dari teras bawah ke gawangan atas. Pada saat larutan di cap sudah habis, tandai batas terakhir penyemprotan dengan cara menancapkan bendera kuning. Tenaga semprot keluar menuju jalan untuk mengisi larutan dari mobil TUS. Setelah pengisian larutan herbisida, kelompok tersebut kembali ke ancak sebelumnya dan mengambil bendera kuning, lalu melanjutkan pekerjaan semprot di gawangan tersebut. Apabila ancak gawangan tersebut sudah tuntas dan terdapat sisa larutan, maka tenaga semprot masuk ke urutan gawangan berikutnya yang belum disemprot. Ulangi urutan kegiatan hingga rencana kerja selesai pada hari tersebut. Selama kegiatan penyemprotan, setiap tenaga semprot wajib menjaga dan mengutamakan keselamatan serta kesehatan kerja.
Adapun beberapa hal yang harus dipastikan oleh mandor semprot diantaranya memastikan pemasangan pita merah, memastikan konsentrasi pencampuran bahan, memastikan gulma yang disemprot tepat sasaran, memastikan tingkat kebasahan gulma, mengevaluasi output, memastikan jam kerja efektif, memastikan batas ancak, dan memastikan kesehatan keselamatan kerja. Setelah kegiatan semprot dilakukan selesai oleh penyemprot, setiap penyemprot wajib melaporkan cap per pokok yang sudah dilakukan penyemprotan. Pemeriksaan mutu semprot dilakukan pada 14 hari setelah aplikasi untuk herbisida sistemik dan 7 hari setelah aplikasi untuk herbisida kontak. Pemeriksaan mutu semprot wajib dilakukan tracking dengan menggunakan PDF Avenza Maps atau aplikasi pemetaan lainnya. Kegiatan mutu semprot ini bertujuan untuk mengecek kualitas dari kegiatan semprot. Briefing sore dilakukan pada pukul 5 WITA di kantor Abdelin, dipimpin oleh asisten kepala. Mandor merekap hasil semprot, hektar aplikasi, output tenaga semprot yang dituangkan pada buku kerja mandor. Mandor merekap AKG dan membuat rencana kerja harian semprot serta slip BPPB, bukti permintaan pengeluaran barang. Asisten kepala mengevaluasi rencana dan realisasi semprot dan mengisi daily cost. Setelah kegiatan briefing sore telah selesai dilakukan, maka mandor gawangan dan mandor terasan menuju ke banner tus semprot gawangan dan banner tus semprot terasan bersama asisten kepala untuk mengisi realisasi hasil rencana kerja semprot hari ini dan juga mengisi rencana kerja semprot untuk hari esok. Setelah kegiatan pengisian banner telah selesai, mandor tus akan menuju ke gudang untuk meminta racun yang sudah tertuang pada bukti permintaan dan pengeluaran barang yang sudah ditandatangani oleh asisten kepala. Pengambilan herbisida dilakukan sore hari setelah selesai pekerjaan di lapangan. Pengambilan herbisida harus dilengkapi dengan form AKG, form RKH, dan slip BPPB yang sudah disetujui oleh KTU, MK, dan GM. Pengambilan herbisida wajib berupa larutan induk 1:1, bukan herbisida murni. Volume air untuk pencampuran mengacu pada jumlah volume herbisida berbahan liquid AC atau SL. Pencampuran atau pengadukan wajib dilakukan dalam ember atau timba menggunakan batang kayu pengaduk dan dipastikan merata serta seluruh bagian herbisida terlarut dalam air. Larutan induk yang sudah diambil dari gudang kebun selanjutnya disimpan ke dalam gudang transit rayon dan dipastikan pintu terkunci. Pencampuran larutan herbisida dilakukan oleh petugas gudang.
Setelah larutan induk yang sudah dimasukkan ke dalam dirijen atau geleng, kemudian dicuci kembali dengan air bersih sehingga tidak akan mengandung kulit. Setelah alat-alat yang sudah dilakukan untuk penyampuran larutan, maka alat tersebut dicuci dengan bersih. Pengisian air bersih tidak keruh dilakukan oleh sopir tus dan mandor pada kegiatan sore hari dengan menggunakan pompa air, alkon atau robin sesuai kebutuhan semprot berdasarkan rencana kerja harian semprot pencampuran pertama. Volume air yang dimasukkan dapat dilihat pada indikator selang yang terdapat pada tangki. Posisi mobil tus dalam keadaan rata. Penggunaan APD dilakukan setiap hari pada saat kegiatan penyemprotan, meliputi sepatu boot, apron, sarung tangan latex, masker, dan juga helm face shield. Yang ini bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja. Itu saja, terima kasih, salam sehat.